satu saat ada izin diberikan kepada seorang pengusaha untuk membangun apartemen di ujung jalan mendekat Archat Road. Oke. Siapa yang salah? Kalau di Indonesia pasti pengusaha salah. Iya. Nah, Kalau di Singapura, yang ngasih izin. yang ngasih izin yang salah. Oke. Oke. Lalu apa Hmm. Sanksinya. penghormatan kepada yang namanya izin? Oke. Bangunan itu tetap jalan karena pengusaha tidak bersalah. Yang salah itu adalah orang yang memberikan izin. Karena seharusnya pejabat yang memberikan izin itu tahu tidak boleh lebih dari 5 lantai. Oke. Tetapi karena terlanjur izin sudah keluar, silahkan jalan. Jadi itu Oh, yang gitu. membuat Bukannya teman-teman dihancurin gitu ya? tidak dianjurkan. Lanjut. Tidak kemudian dibatalkan. Hmm. Semua mereka itu penghormatan terhadap yang namanya kontrak, Oke. ya kan? Perizinan itu sakral. Itu yang membuat Oke. mengapa semua orang sekarang mau berinvestasi di Singapura. Kita kan sering komplain, mengapa negara kecil ya kan semua transaksi dilakukan Di Singapura. lewat Singapura. Hmm. Ke negara-negara ASEAN lewatnya ke Singapura. Karena tadi ada aturan yang sangat jelas, Oke. ya kan? Dan penghormatan kepada yang namanya kesepakatan itu di Singapura sangat tinggi. Tidak mungkin orang itu dibatalkan perjanjiannya di tengah jalan. Oke. Pemerintah mereka sangat komit kepada apa yang sudah menjadi janjinya. Jadi kalau kita selalu katakan trust. Ya. Trust itu kan ketika apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita laksanakan. Lakukan. Orang menjadi percaya karena janji yang sudah disampaikan oleh pejabat Ditepati. Singapura pasti akan dilaksanakan. Tidak mungkin diubah di tengah jalan. Nah, itu yang membuat orang semakin lama semakin banyak. Mengapa Singapura menjadi maju? Karena semua orang mau masuk ke Singapura, mau berbisnis Singapura karena aturannya jelas. Hmm. Meskipun ini yang- meskipun Perdana Menteri ganti atau menterinya diganti, aturan tetap jalan seperti Tetap biasa. jalan terus. Karena sekali lagi, aturan itu yang dikatakan Jeffrey Sah, dia konsisten untuk melaksanakan aturan yang memang berjangka panjang. Hmm. Tidak mungkin sekali lagi mereka itu mencederai janji yang sudah disepakati dan sudah disampaikan. Karena itu kembali di awal, mengapa itu bisa terjadi? Karena nomor satu, pejabat Singapura adalah yang terpilih menjadi ASN-nya di Singapura. Itulah adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Jadi kalau kita tanya anak-anak muda Singapura, apa mimpinya untuk menjadi setelah mereka lulus di perguruan tinggi misalnya? Mereka mimpi paling besar, paling tinggi di Singapura itu adalah menjadi staf di kantor Perdana Menteri. Oh, itu Kenapa? paling ini ya? Paling tinggi. Paling dicari. prestisius. Prestisius. Iya kan? Karena Kenapa sekali itu, Mas? lagi yang tadi saya katakan, orang yang masuk ke duduk di posisi yang paling tinggi itu adalah orang-orang pilihan. Dan di Singapura sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew, gaji para pegawai negeri itu rata-rata 10% di atas gaji swasta. Hmm. Oh gitu. Jadi gaji mereka pegawai negeri lebih tinggi dari Berarti- pegawai swasta. Berarti percaya dirinya luar biasa ya? Akibatnya, karena dari awal saya butuh orang-orang terbaik yang memimpin negara ini. Jadi nggak mungkin di orang terbaik dengan bayaran kalah sama swasta gitu ya? Iya, kalau kemudian Iya. gajinya lebih tinggi swasta, orang pilih akan swasta. Betul, betul. Tetapi karena mereka membutuhkan orang-orang terbaik yang ada di Singapura untuk memimpin Singapura, untuk membuat peraturan, mendesain rencana, membuat peraturan dan melaksanakan secara benar, maka saya butuh orang-orang yang standarnya harus lebih tinggi daripada orang yang melaksanakan. Ini yang membuat sekali lagi di Singapura penghormatan kepada pegawai negeri, pejabat negara itu sangat tinggi. Karena sekali lagi mereka sangat profesional, mereka sangat committed pada pekerjaannya, dan mereka itu tidak tergoyahkan gitu loh. Mereka tidak mungkin orang Singapura itu berani main-main uang. Dan sekali lagi yang tadi saya katakan, sejak awal itu dicontohkan, sekali Anda
di Singapura, sekali Anda mencederai atau menodai pekerjaan Anda, Ya. maka hukumannya itu sangat berat. Hukuman dalam bentuk hukuman yang sesungguhnya maupun hukuman sosial. Karena itu sekali lagi pejabat dan orang-orang di Singapura takut untuk mereka membuat kesalahan dan kemudian mereka Melanggar aturan. kena hukuman. Berarti semuanya dimulai dari para pejabatnya, Mas ya? Leading by example. Jadi salah satu pelajaran lain dari Singapura itu adalah para pemimpin Singapura itu mereka sangat humble. Mereka hidupnya simple, sederhana sekali. Ya. Dan sistem penggajian di Singapura untuk pejabat negara itu clean wage. Apa itu, Mas? Jadi maksudnya clean gimana? wage orang itu diberikan gaji, ya kan, yang memang yang tadi Sesuai. saya katakan lebih tinggi dari Tinggi, rata-rata. iya. Tetapi setelah itu mereka tidak ada yang namanya kendaraan dinas, tidak ada rumah dinas, tidak ada supir dinas, Protokol. ya kan, semua pokoknya Sudah Anda dikasih gaji, include pada gaji, Semuanya ada ya di kan? situ. Anda mau naik tidak beli mobil atau tidak beli mobil, Tidak punya ya rumah. kan, mau beli rumah model Terserah- seperti terserah apa, lu aja gitu ya. terserah kamu. Yang penting dikasih segitu ya. Kamu udah kasih Oke. Sudah masuk include di situ semua semua. satu, clean wage maksudnya. Jadi mobil dinas plat merah nggak ada berarti Nggak ya? ada. Oh, itu ringkas sekali ya. Iya. Dan yang kedua, walaupun kemudian gaji rata-ratanya lebih tinggi, Iya. orang Singapura itu ada konsensus. Pejabat negara itu tidak boleh hidup lebih mewah dibandingkan rakyat. Wah. Waduh. Nih kayaknya pada melongo semua ini. Sabar ya, jangan sedih. Ini kita cerita negara dongeng soalnya. Ya, memang kayak dongeng kan ceritanya. Tapi kalau kita melihat ya begitulah kehidupan. Ada yang mobilnya itu Honda Lama. Civic, Oke. ada pakai Corolla, ada pakai nggak ada mobil yang mewah itu. Perdana Menteri saja mobilnya itu BMW seri 5. Waduh. Presiden mobilnya Mercedes. Menteri yang suka Mas Tommy berinteraksi, gimana kehidupan menteri-menteri itu? Kalau pokoknya kita jangan pernah kaget kalau Menteri Singapura datang nyetir sendiri. Itu udah biasa ya? Udah Zah? biasa. Jangan kaget dan jangan, makanya di Singapura itu kita tidak pernah ada mobil pakai pengawalan. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kalau mobil pakai pengawalan itu berarti dia Perdana Menteri atau Presiden. Mas Hanya Tommy, dua itu ya? Iya. berapa Yang kali boleh. dengar ngueng-ngueng di Nggak Singapura? ada Mas? nongeng karena mobil presiden itu hanya satu mobil pengawal dan satu motor polisi. Jadi mereka sangat efisien sekali. Oke. Jadi betul-betul di Singapura itu pemimpin itu dia memberikan teladan dan menjadi contoh. Yang tadi saya katakan dia leading by example. Dia menjadi contoh baik dalam kehidupannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya. Tetapi di dalam kinerja mereka sangat perform. Karena sekali lagi orang yang masuk di jajaran pemerintahan yang menjadi pegawai negeri adalah orang-orang terbaik yang ada di Singapura. Ya. Itu bener Mas, di gambar di IG tuh Mas, mereka menteri-menteri Singapura lagi meeting, ruangannya cuma gelas air putih gitu, nggak ada bunga-bunga, Nggak ada cemilan gitu. Iya, nggak ada cemilan, Ya, jadi bunga-bunga harus di siap-siap. mana-mana gitu. Itu beneran Mas? Betul. Jadi kalau kita datang kantor menteri atau ke kantor perdana menteri, ya kan, kita cuma duduk berdua gitu, ya disuguhin tehnya aja. Gitu. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Ya gelas itu yang ada, nggak ada kemudian refill tuh diisi lagi, nggak ada gitu. Jadi sekali minum, selesai. Jadi memang mereka seperti itulah keseharian dari pejabat-pejabat di Singapura itu. Dan kita akan lebih kagum lagi kalau melihat bagaimana istri-istri pejabat di Singapura. Nah, ini seru menarik ini. menarik ini. Gimana Bang? Ini bagiannya Mas Gimana, Tung nih. Istri pejabat itu dia Ya. bukan pejabat. Oh. Jadi dia tidak mendapatkan pengawalan apapun. Jadi satu saat pernah ada seorang kepala staf datang, Ya. ya kan,
kepala stafnya dari pihak Singapura